Ada satu quote yang aku setuju banget ya, kayaknya bisa menyimpulkan yang semua yang aku sampaikan tadi ya. Jadi ketika kita gunakan AI, fokus kita harus pada augmenting people, not replacing people. Jadi AI itu ketika perusahaan Anda ingin adopting AI di kepalanya teman-teman semuanya terus gini nih, gue harus bisa make AI supaya karyawan gue, tim gue kerjanya lebih berkualitas. Produktivitasnya meningkat tinggi. Karena riset demi riset sudah mengatakan itu produktivitasnya itu naik at least 2 kali lipat. Itu range-nya 2 sampai 4 kali lipat productivity dari orang ketika di-augment dengan AI. Ya. Jadi applying AI itu bukan untuk mengurangi biaya tenaga kerja, bukan. Tapi untuk naikin produktivitas. Fokusnya ke sana. Karena perusahaan-perusahaan yang ada di muka bumi ini produktivitas mereka akan melompat 2 sampai 4 kali lipat dengan labor yang sama, labor cost yang sama. Nah, kalau Anda misalnya sibuknya adalah, gue pengen cutting cost, boleh juga sih. Jadi labor Anda berkurang 20% karena pakai AI, cuman kan produktivitas Anda kan sama. Ya, di level yang sama, di segitu-gitu aja. Pesaing Anda, dia labor cost-nya sama, tapi produktivitasnya naik 2 sampai 4 kali lipat. Terus diadu perusahaan dia sama perusahaan Anda, ya selesai perusahaan Anda. Ya kan? Logiknya begitu. Ya. Nah, maka ketika Anda ingin adopsi AI di perusahaan, tipsnya adalah cari AI yang bisa ngebantuin karyawan melakukan high value activity sehingga produktivitas dia naik. Kalau itu udah dilakukan, karyawan akan happy. Dia nggak akan takut sama AI. Dia ngelihat AI ini senjata gue untuk ngebuat gue itu lebih bernilai bagi perusahaan dan itu ngebuka peluang karir yang lebih tinggi. Udah nggak usah yang ribet-ribet, yang susah-susah AI-nya. Yang simple-simple aja, yang penting begitu dia pakai kerjanya jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih produktif, lebih berkualitas. Kalau itu Anda fokusnya dari situ, itu adopsi AI-nya mah cepat di perusahaan Anda. Ya, nah, itulah sebabnya kenapa kita di Cias tahun ini kita fokus untuk ngembangin 3 program ini dan kita secara masif ngajak teman-teman di perusahaan untuk membekali karyawannya dengan 3 skill set ini. Yang pertama innovative thinking. Ternyata di era AI kita nggak bisa gunakan cara berpikir linear yang biasa kita pakai di dunia pra AI. Ada cara berpikir yang berbeda. Yang kalau cara berpikir ini belum nyantol di kepala kita, belum menjadi operating system yang baru di kepala kita, maka AI itu nggak akan pernah bisa kita leverage secara optimal. Kalaupun kita pakai ChatGPT, itu cara pakai ChatGPT itu salah. Karena 95% orang cara pakai ChatGPT-nya itu ngaco karena promptingnya nggak benar karena dia nggak punya cara berpikir yang dudukannya tepat. Working agility, mau nggak mau akan ada perubahan yang dramatik tentang cara kerja, pola kerja, tentang bisnis proses yang ngebuat orang itu hampir pasti dalam setahun ini, tahun depan dia harus pindah kerjaan di perusahaan yang sama, ya, atau dia mengubah pola kerjanya, atau dia mengubah cara kerjanya. Nggak bisa dihindari. Kalau sampai itu nggak kejadian, yang problem perusahaannya, berarti perusahaannya nggak agile, perusahaannya nggak ngedop AI dengan benar, perusahaannya masih tradisional. Kalau perusahaan ini progresif, pasti karyawannya nanti akan ada yang pindah jenis pekerjaan, pola kerja dan sebagainya. Kalau karyawan nggak punya working agility, kemampuan dia untuk lincah bisa belajar hal yang baru, menyesuaikan diri dengan hal yang baru, berat. Dan yang terakhir adalah AI for performance. Ya mau nggak mau karena kita akan bekerja bersama dengan mesin, dengan AI, kita harus harus paham cara AI itu bekerja dan kita akhirnya bisa berdansa dengan mereka. Ya, kita bisa meleverage mereka, menggunakan mereka, ada skillnya di situ. Nah, kami yakin di Cias, kalau 3 skill ini dimiliki oleh karyawan, maka dia ada dalam posisi yang terbaik untuk bisa leveraging AI, untuk bisa kontribusi yang terbaik bagi perusahaan. Oke, mungkin ini terakhir aja deh ya, waktu aku udah habis. Mas ada 2 slide lagi, aku simpan nanti aku share ke teman-teman semuanya. Ini sengaja aku tampilin karena ini cukup menakutkan. Coba dilihat apa tuh. Jadi yang kan gini nih, ini ada perusahaan. Terus dia ngeliat karyawannya nih. Oh, karyawan gue begini nih. Wah, ternyata dia belum jago pakai AI nih. Mindset AI-nya juga belum duduk nih. Gue punya pilihan. Gue latih mereka, ya, sehingga gue tetap bisa mempekerjakan mereka karena dia dapat skill yang baru. Atau udahlah, gue ganti aja mereka. Gue pecat, gue ganti yang lebih lebih jago pakai AI gitu. Nah, perusahaan itu lebih banyak milih yang mana? Melatih existing employee supaya dia bisa keep up dengan AI, atau udahlah ganti aja lah, cari yang baru. Kalau datanya Deloitte ini nih, 56% ya itu lebih memilih untuk udah diganti aja deh. Kenapa? Pusing, susah. Ya, diajarin kagak paham-paham gitu.
susah diajak berubah. Nah, saya nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi ini katanya Deloitte. Silakan nanti protes sama Deloitte ya. Jadi yang 3 kali lebih mungkin untuk menggantikan karyawan dibandingkan melatih karyawannya. Saya berharap ini nggak terjadi ya, karena saya punya keyakinan besar bahwa talenta kita tuh sebenarnya kalau cara kita deketin merekanya benar, cara melatih kita benar, use case-nya tepat dan itu menghasilkan benefit yang nyata untuk mereka, mereka dengan senang hati ngubah perilakunya, cara berpikirnya, cara kerjanya kok. Mungkin pendekatan kita melatihnya aja yang salah gitu. Dan itu yang selalu jadi concern-nya kita di Cias. Saya 25 tahun terakhir fokus pada gimana caranya bisa melakukan pelatihan, intervensi yang paling tepat dengan semua jenis model intervensi supaya orang tuh akhirnya mau berubah, mengadopsi hal yang baru gitu. Dan kami punya kepercayaan penuh bahwa SDM kita, siapapun mereka, bisa untuk di retrain dan akhirnya bisa punya capability untuk leveraging AI secara maksimal.